Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Miss Susan. Kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sudah siap semuanya? Yuk kita belajar bersama-sama. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika dibuat dalam sebuah diagram. Tapi sebelum kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah diagram, masih ingatkah anak-anak tentang langkah-langkah untuk menentukan gagasan pokok? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, betul sekali. Berikut ini Miss Susan ulang kembali ya, langkah-langkah untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, kita harus membaca dulu paragraf itu dengan seksama. Kemudian, yang kedua, kita harus mencermati kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir. Yang ketiga atau langkah yang terakhir adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Untuk kali ini, kita akan belajar untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, langkah-langkahnya sama. Yang pertama, kita harus baca dulu nih, ya. Kita harus membaca dulu paragraf tersebut dengan seksama, dengan teliti dan dengan cermat. Kemudian yang kedua adalah cermati kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir. Yang ketiga, kita harus menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf. Langkah yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti. Jadi, gagasan pokok dapat dituliskan di bagian atas atau di bagian tengah. Dan yang terakhir, gagasan pendukung merupakan cabang atau cabang-cabang dari gagasan pokok. Sehingga gagasan pendukung dapat kita tuliskan di samping atau di bawah gagasan pokok. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Jawa, bahasa Batak, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dari paragraf di atas, bisakah anak-anak menentukan mana yang merupakan gagasan pokok dan mana yang merupakan gagasan pendukungnya? Betul sekali. Gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan gagasan pendukungnya. Maka dapat Miss Susan tuliskan sebagai berikut. Perhatikan, gagasan pokok dapat kita tulis di bagian tengah. Sedangkan gagasan pendukung sebagai cabang dari gagasan pokok bisa kita tuliskan di bagian atas seperti Miss Susan tuliskan dan di bagian bawah. Sebagai catatan, diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai dengan jumlah paragraf dalam teks tersebut. Jadi, jika dalam sebuah bacaan tersebut terdapat 2 atau 3 paragraf, maka anak-anak harus membuat diagram gagasan sebanyak 2 atau 3. Sudah jelas semuanya? Kalau semuanya sudah jelas, tugas hari ini adalah bacalah teks toleransi saat kerja bakti dari buku pepena 4A halaman 38. Setelah itu, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Kemudian, buatlah diagram gagasannya dari gagasan-gagasan yang sudah kalian tentukan. Oke, selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.